Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kehidupan kita, apakah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kampus atau sekolah, termasuk juga di lingkungan persekutuan dan gereja, atau komunitas apapun yang sedang kita ikuti, kita sering menemukan orang-orang yang kita anggap sulit. Sulit dalam pengertian bisa jadi karena seseorang itu selalu saja ada hal yang dianggap kurang sehingga mengkritik sana-sini. Entah itu acara yang sedang berlangsung, entah itu penampilan, entah itu cara berpakaian kita, atau apapun yang dianggap minus dari acara itu. Bisa jadi kita menganggap sulit karena seseorang itu senangnya mengatur sana-sini supaya sesuai dengan keinginannya dan akan menjadi marah jika tidak dituruti. Bisa jadi kita menganggap seseorang itu sulit karena senang sekali mendebat dan mempertanyakan apa yang dikerjakan orang lain dan membuat orang yang mengerjakan itu menjadi tidak nyaman dan tidak percaya diri dengan apa yang dia lakukan, walaupun dengan dalih memberikan masukan dan kritik membangun. Bisa jadi kita menganggap sulit seseorang karena dalam segala hal dia merasa bahwa dia dan pemikirannya yang paling benar dan menjadikan itu sebagai standar yang harus diikuti dan dilaksanakan. Bisa jadi juga kita menganggap seseorang itu sulit karena dia membesar-besarkan dirinya dengan omongan yang besar atas semua pencapaian dan keberhasilannya. Ada banyak orang yang ada di sekitar kita yang kita anggap sulit, yang membuat kita jengkel, kesal, marah, dan berharap bahwa orang-orang model begini seharusnya tidak ada di dalam satu komunitas, karena hanya akan mengganggu keberlangsungan komunitas tersebut. Kita beranggapan bahwa kalau di dalam satu komunitas tidak ada orang yang kita anggap sulit, maka komunitas itu akan damai, tentram, menyenangkan, dan sehat. Tetapi apakah benar demikian? Apakah benar orang yang kita anggap sulit itu sebagai perusak komunitas? Apakah benar orang yang sulit itu hanya akan merugikan? Belum tentu. Karena apa? Pertama, bisa jadi keberadaan orang yang kita anggap sulit itu dengan segala kesulitan-kesulitan yang dilakukannya adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin menjadi seperti Kristus. Seperti firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kedua, bisa jadi Tuhan memang sengaja menempatkan orang yang kita anggap sulit itu ada di sekitar kita sebagai ladang pelayanan kita, menjadi objek di mana kita menerapkan kasih, penerimaan, dan pengampunan sebagaimana yang sudah dikerjakan Kristus terhadap kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang sulit karena dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tidak merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang yang kita anggap sulit yang ada di lingkungan kita? Firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ingatlah Kristus sudah terlebih dahulu menerima dan mengampuni kita, maka kita pun belajar untuk menerima kehadiran orang-orang yang kita anggap sulit. Karena tidak ada yang kebetulan di balik setiap pertemuan kita dengan siapapun, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi anak Tuhan yang mengerjakan kasih, penerimaan, dan pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.